Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi sirah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji dan syukur senantiasa kita senandungkan kepada Ilahi Rabbi, karena atas perkenannya lah sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam selaku uswatan hasanah di muka bumi. Sahabat religi dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam menjalankan ibadah puasa dan senantiasa dalam keridaannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Darneli, host podcast Sipakarewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Media ini adalah edukasi, informasi, program dan kegiatan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dan pada hari ini telah hadir bersama kita dan akan membersamai kita beberapa menit kemudian seseorang figur yang selalu nampak ceria dalam kesehariannya dan menjalankan tugas-tugasnya. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak, di puasa pertama Ramadan ini di podcast Sipakarewa kita akan berbincang terkait bagaimana mempersiapkan fisik dan mental di bulan Ramadan. Ini sesuai dengan Bapak yang memang selalu tampil energik, ceria dalam menjalankan aktivitas. Mungkin bisa kita berbagi kepada pemirsa kita, Pak. Baik, terima kasih banyak host. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajmain ma ba'du. Host yang saya muliakan dan para pendengar sekalian yang saya banggakan. Ya, sebagaimana pertanyaan diungkapkan oleh host, saya kira penting memang dalam menjalani bulan puasa Ramadan ini. Ini menurut saya dan saya sudah praktekkan bahwa sebelum masuk di bulan suci Ramadan itu memang harus kita membiasakan ya, puasa paling tidak Senin Kamis. Ya, Senin Kamis. Paling tidak 1 bulan sebelum hari H bulan suci Ramadan itu. Betul. Jadi kalau umpamanya itu yang kita lakukan, maka saya yakin dan insya Allah tidak ada masalah pada saat kita menghadapi bulan suci Ramadan itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ini masalah pola makan. Iya, betul. Ya, ini kita harus perhatikan memang kita punya makanan. Kalau usia 50 tahun ke atas, saya kira kita harus memilih makanan. Iya. Ya. Paling tidak kurangi makanan nasi. Oh, iya. Karena ya kalau usia 50 tahun ke atas itu yang bagus kita makan adalah umbian-umbian itu. Iya, makanan berserat ya, Pak. Ya, betul. Ya, kalau saya makanan yang biasa disajikan ibu itu adalah
ubi jalar, kentan, kemudian wortel. Itu. Jadi kalau makan malam diusahakan jangan makan malam, kita makan sore. Oh begitu. Iya, karena kalau kita makan malam itu makanan yang ada di dalam tubuh itu kayaknya belum dicerna dengan baik, belum diproses dengan baik, kemudian kita tidur. Nah, kenapa? Karena tidak ada aktivitas. Tetapi kalau kita makan sore paling tidak jam 5, nah itu kan ada aktivitas, akhirnya berproses di dalam tubuh itu. Ya, saya kira itu Ibu host yang tapi, saya banggakan. Ya baik. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ini kan Pak beda ya. Tidak makan sore tapi kita berbuka ya, sahur dulu, kemudian kita menjalankan aktivitas, kemudian berbuka, kemudian biasanya nih orang-orang itu pada saat berbuka puasa itu ada macam-macam makanan atau hidangan di situ, karena memang jajanan juga itu sangat-sangat menggiurkan ya. Betul. Jadi apa yang harus didahulukan nih Pak? Karena sesuai sunnah kan yang manis-manis dahulu. Betul. Bagaimana ini Pak? Pola berbukanya Pak Ka'bah ini. Iya. Kalau kami di keluarga kami itu kalau sudah masuk buka puasa ya memang kan disunahkan yang manis-manis, no? Tetapi jangan juga terlalu banyak. Paling tidak kurma, manis. Nah, kemudian kalau ada pisang goreng atau buka-bukaan yang lain itu atau takjil ya, ya saya kira kalau kita sudah berusia 50 tahun ke atas itu kan saya sudah 57. Masya Allah. Jadi diusahakan kurangi makanan yang berminyak. Ya. Jadi kalau disajikan atau disuguhkan pisang goreng ya paling tidak kalau memang mau makan dilap dulu itu pisang goreng supaya minyaknya tidak masuk dalam tenggorokan, karena itu sangat membahayakan di tubuh kita itu minyak. Betul. Jadi kemudian kita cari makanan yang berserat tadi itu, dan jangan terlalu kenyang, jangan terlalu kenyang. Kalau sudah kita makan, artinya mungkin kalau kurma ya sampai 7 lah mungkin kita makan. Kemudian minum air. Kalau ada makanan lainnya, kalau nasi tidak usah dulu makan lah kalau ini ya. Karena akan mengganggu pergerakan pada saat sholat. Itu kan biasa kalau kita terlalu kenyang, sujud, ruku itu kan mengganggu. Jadi kalau kita sudah makan itu tadi, baru kita pergi sholat. Pergi sholat. Tidak usah kalau sudah sholat maghrib kemudian mau kembali, janganlah. Jangan, karena pasti kenyang. Karena saya yakin pada saat makan pertama itu saya kira sudah cukup. Ya. Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi karena saya sudah alami. Di sisi lain, kalau kita terlalu banyak makan manis-manisan, itu akan tubuh kita itu akan gemuk, dan biasanya orang gemuk itu tidak sehat. Karena saya sudah alami, saya sudah pernah gemuk, saya sudah pernah gemuk. Nah, akhirnya kalau saya tidak salah di bulan 2 tahun 2024 saya divonis penyakit jantung kan. Jadi di situ saya sudah mulai atur pola makan saya, dan alhamdulillah saya bisa pertahankan hari ini. Tidak terlalu gemuk. Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada, Ramadan Vibes ciptakan suasana yang menyenangkan dan inspiratif dalam bulan Ramadan. Nah, demikian tadi rahasia dari Pak
Haji Suharli SAG MPD. Beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Kita akan kembali bertanya-tanya tentang persiapan fisik dan mental di bulan Ramadan ini terkait dengan aktivitas kita sebagai aparatur sipil negara, karena tentu berbeda aktivitas di bulan Ramadan dengan aktivitas di luar bulan Ramadan. Baik, kita kembali. Baik Pak, ini nih persiapan fisik ya sebagai ASN itu kan tentu Bapak yang menahkodai sekretariat di kantor wilayah betul. ini kan cukup banyak nih, banyak karyawannya. Tentu ada hal-hal yang kita harapkan, kemudian tidak jarang kita mengalami hal yang di luar ekspektasi kita ya. Bagaimana nih Pak mengelolanya, karena hal-hal seperti ini bisa menimbulkan stres dan kelelahan yang luar biasa. Jadi bagaimana Bapak mengelola itu? Iya, jadi begini, di bulan suci Ramadan ini bukan cuma persiapan fisik ya, bukan cuma persiapan fisik, mental juga perlu. Iya betul. Jadi mental yang paling kita utamakan itu yang pertama adalah niat, ya, karena memang ada hadis innamal a'malu binniyat ya. Iya betul. Jadi kalau itu yang kita sudah tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah segala pekerjaan yang kita lakukan pertama insya Allah bernilai ibadah, ya, insya Allah bernilai ibadah. Kemudian kedua, perasaan tubuh kita selalu fit, ya, selalu fit. Kenapa? Karena niat itu sudah dipasang dengan baik, ya, bahwa saya akan bekerja hari ini, saya akan selesaikan hari ini, ya, sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Betul. Ya, jadi dalam proses mengelola stres itu, pekerjaan saya kira memang butuh persiapan mental. Ya. Kemudian apa lagi? Itu sabar. Kita memang harus sabar. Memang dalam Al-Quran kan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang sabar itu bersama dengan Allah. Jadi itu sudah pasti itu. Jadi kalau kita sabar dalam mengelola dan menghadapi apapun bentuknya, maka insya Allah kita bisa jalani dengan baik tanpa ada masalah. Iya. Kemudian ketiga apalagi, saya kira tawadu. Tawadu itu kerendahan hati. Jadi kalau kita bekerja, ya bekerja dengan sesuai dengan, karena saya agama Islam sesuai dengan tuntunan Islam. Saya kira semua agama begitu, ya. Dia harus tawadu, kerendahan hati pada saat bekerja. Karena kalau kita lakukan seperti itu, maka insya Allah segala pekerjaan yang kita hadapi terselesaikan dengan baik. Enteng bawaannya Pak ya. Yang terakhir betul. Ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas ini yang paling utama, ini yang kita harus miliki. Betul. Ya, apalagi sesuai dengan motto Kementerian Agama, ikhlas beramal. Jadi ikhlas kita serahkan semata-mata, dan ikhlas jangan ada dalam hati sedikit pun yang kata-kata yang memang tidak ikhlas, ya. Iya. Pokoknya kita ikhlaskan semua, karena ini sesungguhnya apa yang kita lakukan kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada 4 persiapan mental yang kita harus betul-betul dimiliki, ya. Iya, supaya pekerjaan kita, apapun hambatan apapun yang kita alami, maka insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Iya betul. Jadi rupanya bukan hanya fisik yang dipersiapkan, tapi mental yang utama ya Pak ya. Iya. Kemudian itu niat nih, menarik ini, sangat menarik karena kenapa? Niat itu kan betul-betul harus ada muncul dari dalam jiwa kita. Ya sebagai seorang muslim itu ya harus berniat, itu hal yang sangat apa ya, kalau perlu sampai ke aras Pak ya. Itu bagaimana itu memanage itu ya.
supaya kita tidak disabotasi oleh hal-hal di luar dari atau pengganggu-pengganggunya, karena kan kadang kita bekerja Pak ingin meraih sesuatu yang lebih, tapi bagaimana nih manage itu dengan lebih baik itu Pak? Iya, jadi begini, niat memang itu harus diyakini dengan keyakinan, ya harus itu sebagai motivasi hidup kita, karena kan ada orang mungkin ada orang cuma berniat saya bekerja ini, tetapi dia tidak diyakini. Itu dia Pak. Ya. Ini persoalan keyakinan. Kalau niat umpama, kalau saya masuk kantor ini, saya harus menyelesaikan sesuai jadwal yang telah saya tentukan, sesuai dengan rencana. Ya. Kan memang kalau masuk kantor kan harus punya perencanaan. Iya betul. Ya, perencanaan. Jadi di bulan suci Ramadan ini kalau kita masuk kantor, sebelum kita bekerja diusahakan supaya ada pembinaan rohani. Betul. Ya, paling tidak kita kalau dalam Islam kita baca kitab suci Al-Quran sebelum kita bekerja. Betul. Iya betul. Kalau sudah itu kita sholawat, kita istighfar, zikir. Kita kasih waktu sekitar 15 menit, saya kira sudah cukup. Ya, baru mulai bekerja. Kalau saya lihat dulu apa di meja saya, itu yang harus saya selesaikan. Iya, betul. Ini kan sementara. Biasanya sementara kita menyelesaikan, tiba-tiba ada tamu. Betul Pak. Iya. Kalau ada tamu kita atur dengan baik. Itu jangan dulu langsung diterima. Tidak apa-apa, menunggu sekitar 5 menit, selesaikan dulu itu. Kalau sudah itu baru kita terima tamu. Iya betul. Pokoknya dalam proses pekerjaan supaya kita tidak stres, itu memang harus punya perencanaan dengan baik. Iya. Kemudian ada lagi nih Pak yang perlu mungkin pendengar kita ketahui, bahwa kan di Kementerian Agama ini terdiri dari beberapa agama. Iya, betul. Terus bagaimana menjaga harmonisasi dalam bekerja di bulan Ramadan ini Pak? Karena tentunya kita harus memang selalu bersama-sama, berbarengan, sementara kaum muslimin itu menjalankan ibadah puasa. Itu bagaimana Pak? Jadi begini, memang kerukunan umat beragama itu harus dijaga, ya. Dan saya kira itu adalah salah satu program prioritas, Menteri Agama kita. Dan perlu kita ketahui, dan saya kira kita sudah dengar bahwa ada tagline yang dirancang oleh Pak Kakanwil kita, Pak Kakanwil kita, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu gembira. Gembira inilah akan menyatukan dari semua agama yang ada di provinsi. Kenapa? Karena kita akan rencanakan membangun musola, kemudian kapel kalau Kristen apa nama kalau saya tidak salah kapel kemudian pura, kemudian wihara barangkali itu akan disatukan di salah satu tempat. Jadi pada saat kita masuk kerja pagi-pagi itu diusahakan supaya semua agama yang ada masuk dulu ke tempat ibadahnya masing-masing sebelum memulai. Itu kita insya Allah kita akan bangun di tahun 2025 ini di kantor di kantor wilayah Kementerian Agama. Jadi saya kira kalau ini yang kita lakukan pasti terjaga kerukunan umat beragama ini. Pasti terjaga. Betul. Karena kalau umpamanya kita sudah apel pagi, tapi kalau di bulan suci Ramadan ini ditiadakan apel pagi ditiadakan. Jadi bisa kita lakukan langsung beribadah masing-masing di tempat masing-masing. Kalau muslim mungkin sholat duha, kemudian baca Al-Quran. Kalau yang lain mungkin bisa menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Jadi kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah akan terjaga ini moderasi beragama, Ibu host ini. Saya kira itu. Baik, sahabat religi dimanapun Anda berada, sekira kita sudah mendengarkan apa pemaparan dari
Bapak Haji Soeharli SAG MPD selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Tapi satu lagi, mungkin ada tips yang ingin beliau bagikan kepada kita semua. Ramadan Vibes, mari ciptakan suasana yang menyenangkan dan inspiratif di bulan Ramadan. Mantap. Kita kembali nih Pak. Ya. Mungkin ada tips khusus nih yang bisa dibagikan kepada pendengar kita agar kita di dalam bulan Ramadan ini tetap terjaga. Itu barangkali. Iya. Jadi begini, saya kasih tips ini kepada pendengar sekalian. Ini baik dari fisik maupun mental, ya. Karena itu tema pada hari ini yang diberikan kepada saya. Ini tips yang pertama kalau masalah persiapan fisik itu, ya saya kira pola makan. Iya, pertama pola makan. Ya, pola makan kita harus atur baik-baik. Kemudian ini kan kalau di dalam ajaran Islam itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ar halalan thayyibah. Ya. Jadi makanlah sebagian makanan di muka bumi ini yang halal lagi baik. Ya. Jadi maksudnya di sini memang harus betul-betul mempertahankan, ya, sebuah makanan yang disuguhkan atau kita berikan ibu kah atau pembantu di rumah, untuk betul-betul uang yang kita kasih itu adalah jerih payah, ya. Jangan kita berikan kalau kita sudah tahu bahwa uangnya ini berasal, apalagi kalau haram, kalau subhat lagi dilarang. Apalagi sudah haram. Jadi memang kita harus hati-hati supaya kita memberikan memang hasil jerih payah sendiri, ya. Kemudian kalau itu yang kita lakukan, ya, insya Allah badan kita sehat. Kemudian kedua, kita perhatikan itu makanan. Halalun thayyibah, halal dan baik. Maksudnya baik di sini harus bergizi, ya. Jadi harus bergizi. Jadi kalau makanannya umbi-umbian, jadi itu kan yang bagus itu kayak kentang, itu kan ada vitaminnya itu. Betul. Kalau ubi jalar itu ada sedikit kekurangannya, ada gas yang dikandung sehingga berpotensi kita selalu mengeluarkan gas itu sendiri. Jadi yang bagus itu memang kentang. Ya. Kemudian wortel. Kemudian ini juga telur paling tidak kalau di bulan suci Ramadan makan telur 2 butir, ya. Tapi telurnya itu telur ayam kampung atau ayam itik, jangan ayam ras, karena ayam ras itu prosesnya suntikan kalau saya tidak salah, tidak dierami itu telurnya kalau di ini. Tapi kalau ayam kampung itu bagus sekali. Kemudian ditambah madu. Jadi itu. Jadi kalau umpamanya malamnya lagi 2 butir lagi. 2 butir lagi. Itu. Kemudian yang kedua itu persiapan fisik itu paling istirahat cukup. Itu yang perlu. Jadi memang di dalam tubuh manusia itu kan, apalagi kalau usia 50 tahun itu sudah. Jadi memang harus diatur. Tidur itu harus memang betul-betul manfaatkan dengan baik, ya. Tetapi jangan juga kebanyakan tidur, tidak baik juga, ya. Kemudian yang ketiga itu berolahraga. Ini berolahraga sangat bagus sekali. Jadi itu dianjurkan olahraga itu paling tidak kalau jalan, ya, itu 3 kilo. 3 kilo paling tidak. Kalau itu yang kita lakukan tiap hari, maka saya yakin ya imun kita semakin mantap, ya. Kemudian apalagi ada, saya lupa ini, hidrasi. Hidrasi ini ya, untuk menjaga
paling tidak perbanyak minum air Minum air putih. putih. Karena kalau menurut WHO itu minum air putih itu kalau orang dewasa itu paling tidak 2 liter per hari. Iya. Kalau itu yang kita penuhi semua, maka insya Allah ini tubuh kita semakin mantap. Kemudian masalah persiapan mental, itu tadi niat saya sudah ini, kemudian ikhlas, kemudian sabar. Ini ada lagi. Ini bagusnya juga itu paling tidak. Kalau tidak bisa tiap malam kita lakukan salat tahajud, ya paling tidak 1 kali 1 minggu. 1 kali 1 minggu. Ya sebelumnya itu di jam 3 itu atau jam 2 kita mandi malam, tuh itu kan kita punya tubuh itu pasti apa ya segar. Sebelum kalau kita sholat sudah tahajud sebelum ya, sholat Pak, ya? tahajud. Nah itu bagus sekali. Nah, jadi sebelum kita melakukan sholat tahajud, kemudian mandi dulu, kemudian laksanakan sholat tahajud atau sholat taubah dulu, baru sholat tahajud, kemudian hajat, kemudian witir. Kalau itu yang kita lakukan, jangankan tiap hari, tiap malam, maka insya Allah perasaan kita nyaman. Segala persoalan yang kita hadapi, insya Allah akan terselesaikan. Karena saya sudah alami. Karena saya sebagai Kabak TU, Kepala Bagian Tata Usaha di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, itu banyak tugas tambahan sebagai PPK. PPK inilah yang paling berat pekerjaan menurut saya. Pejabat pembuat komitmen, Pak, ya, Masya Allah. Itu yang paling. Kenapa? Karena memang di dalam PPK itu banyak persoalan yang harus kita lakukan, harus kita selesaikan. Yang harus kita selesaikan. Ya, dan kita betul-betul harus mempertahankan semua ini. Jadi, tapi kalau kita lakukan tadi ini, maka semua persoalan yang ada akan terselesaikan dengan sendirinya. Dan itu saya kira nyaman-nyaman saja, enjoy. Jadi itu sebagai tambahan sebagai pembinaan mental. Karena saya yakin kalau itu yang kita sudah lakukan, coba bayangkan kalau kita sudah lakukan puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat tahajud, sedekah, mantap itu Bunda Erneli. Jadi diusahakan. Dan memang di Kanwil ini kita akan mencoba itu juga memunculkan atau paling tidak setiap hari Jumat, sedekah Jumat, sedekah Jumat, berapa saja, yang penting diwajibkan atas semua ASN yang diharuskan, diharuskan semua ASN berapa saja, kemudian kita kumpul, tinggal didistribusi, saya umpamanya kalau ada ASN kita yang kurang mampu, itu kita utamakan bantu. Coba bayangkan kalau kita 100 ribu mungkin terlalu banyak mungkin terlalu 10.000 saja, 10.000 setiap orang. Kalau ASN yang agak ini yang mungkin golongan 2 atau golongan, saya kira sudah mampu itu kalau 10.000. 10.000 per hari Jumat per hari Jumat. Kalau pejabat mungkin 100.000. Coba kalau itu yang dikumpulkan setiap minggu, berapa terkumpul dalam 1 bulan itu. Kemudian kita hitung, kemudian kita cari tahu siapa yang kurang mampu, kita bagaimana kasihkan kondisi keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Saya kira ini gerakan juga yang insya Allah kita akan munculkan. Di sisi lain tadi itu gembira. Masya Allah. Saya kira itu Ibu Host. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dengan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dan beliau telah membagikan tips bagaimana menjaga fisik dan mental dalam bulan suci Ramadan.
Dan luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh beliau, dan beliau memang sudah melaksanakannya dan telah mendapatkan manfaat dari bagaimana menjaga pola makan, kemudian mengatur istirahat dengan cukup, berolahraga, kemudian bagaimana meningkatkan ibadah kita. Dan itu semua sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, baik fisik maupun mental kita dalam keseharian, khususnya dalam bulan Ramadan. Jadi pesan kami kepada pendengar sekalian, di bulan suci Ramadan ini mari kita tingkatkan ibadah, memperbanyak amal soleh, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat meraih kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan berjumpa kembali dengan tema yang berbeda, dengan orang-orang yang istimewa lainnya di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.